relatif sih. Ada 2000-an ada. Sampai yang satunya ratusan ribu. Jutaan. Borosnya ketika kita melangkah salah. Kira-kira dari minimal berapa? Minimal. Kita juga ada sih harga-harga paket-paket ya. Mata rileks, biar hati tenang. Selamat datang di Gila Hobi, channel yang mengulas tentang kesukaan manusia terhadap hobi. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung silaturahmi ke tempatnya Mas Duta. Beliau ini adalah penghobi aquascape. Jadi beliau sudah berkecimpung lama dan sekarang juga meneruskan hobinya dan dijadikan sebuah profesi. Nah, gimana kabarnya Mas Duta? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting itu teman-teman. Jadi hobi ini jangan sampai istilahnya gini, di kondisi-kondisi yang seperti ini, yang corona dan lain sebagainya. Kalau bisa kan kita tetap sehat. Salah satunya juga menunjang juga kita menggeluti hobi. Nah ini kita akan nanya-nanya sedikit sama Mas Duta tentang bagaimana memulai hobi tentang aquascape. Nah, aquascape itu apa tuh itu, Mas? Aquascape definisinya sih banyak sih. Yang jelas kan kalau menurut saya sendiri seni bercocok tanam di dalam akuarium. Kita membuat ekosistem di dalam akuarium secara seimbang dan seutuhnya sehingga dilihat jadi ada nilai seninya itu ya, estetika seninya. Itu dari gabungan dua kata itu Mas ya? Iya. Aqua dan landscape. Iya, aqua dan landscape. Nah, gini Mas, tadi kan Mas Duta juga menyinggung tentang ekosistem. Iya. Nah, ekosistem yang seperti apa yang disajikan di sebuah akuarium? Akuarium itu kan bentuknya kaca. Iya. Dan itu di dalam ruangan. Sedangkan ekosistem yang kita tahu kan ada di luar teman-teman. Jadi di alam luas. Nah, itu kan kayak di sungai atau di apa itu namanya di danau seperti itu. Lah ini di akuarium itu Ya. kalau teman-teman yang awam mungkin belum paham lah. Untuk Itu gimana? konsepnya sendiri sih kalau yang saya geluti sendiri aquascape yang bertemakan tentang tanaman air yang bisa di set up di dalam akuarium, kita tata sedemikian rupa bisa berbentuk natural, ngambil potret dari alam kita masukkan ke dalam, kita tiru lah, kita masukkan ke ekosistem akuarium tersebut. Nah, Gitu. itu apa saja Mas yang dibutuhkan? Untuk yang dibutuhkan yang jelas medianya ya, Media, ya. akuarium, Ya. terus filter, terus lampu untuk hari cahaya matahari. Pastinya nanti juga ada bahan-bahan pendukungnya kayak bakteri starter, rumah bakteri, dasar, pasir, tanaman juga, batu. Batunya itu ada beberapa jenis ya. Kalau batunya sih sebenarnya banyak bisa digunakan, tapi yang sering digunakan ya hampir 10 jenis lebih lah. Nah, gini Mas Duta. Kalau untuk teman-teman yang awal mula mau berhobi aquascape, itu baiknya itu kita mau bikin setup aquascape akuarium yang kecil atau sedang atau besar. Kalau menurut saya sendiri sih untuk awam paling enak di ukuran sedang ya. Di ukuran kalau kita bilang sih di ukuran 60 cm. Nah, 60 cm kali 30 atau Ya, berapa? 60 kali 30 35. Yang sering. Dan ketinggiannya juga jangan sampai teman-teman juga diperhatikan, jangan sampai 35 ke atas. Nanti kalau 35 ke atas mungkin lampunya yang Ya, lampunya agak yang susah ya. untuk mencari lumen. Ya. Terus untuk pemilihan tanaman, Mas. Untuk pemilihan tanaman, sebenarnya tanaman itu ada 3 golongan di aquascape. Ada tanaman low, medium, sama high. Itu kita ngikutin nanti. Jadi jangan paksakan jangan paksakan kita nanam tanaman yang tidak sesuai alat kita. Jadi segi penutrisiannya kayak penginjekan CO2, terus intensitas cahaya lampu yang dipakai itu nanti mempengaruhi tanaman. Jadi kita harus nyimbangin.
pupuk juga ya Mas. Ada Nah, pupuknya itu. Ya. ada. Nanti bisa teman-teman nanti di insert di video ada pupuk segala jenis pupuk, nanti juga ada pasir, ada itu dan lain sebagainya. Gini Mas, itu kan kalau kita setup untuk yang teman-teman awal mula, berarti kita jangan sampai salah langkah teman-teman. Jadi di sini kita berarti harus mempersiapkan akuarium dulu, Ya. alat-alatnya dulu. Alat-alatnya dulu. Berarti akuarium, lampu, filter. Iya. Itu teman-teman yang harus diperhatikan dulu. Lah, kalau teman-teman ini sudah punya lampu yang memadai atau kategorinya lah yang light atau medium atau low, terus di akuariumnya juga, baru teman-teman memilih tanaman gitu ya Mas. Iya, betul. Nah, tanaman-tanaman kalau untuk yang pemula itu kan biasanya nanya, Mas, saya pilih tanaman kok Yang seperti apa? Nah, saya tanam itu kok terus mati. Lah, itu pilihan tanaman yang tadi yang Mas Duta singgung, itu yang low, medium atau yang high, yang paling gampang. Nah, Pemula, ya. yang Biasanya untuk kemudahan perawatan untuk tanaman sendiri kan ada beberapa jenis yang diaplikasikan ke medianya, ada yang Yeah. ditanam di substrat, yang biasanya stem plant. Favoritnya saat ini sih kabomba, pasti itu yang paling mudah, yang kabomba. di stem Itu modelnya ditancap yang di seperti pasir. apa? Jadi kayak tanaman ada sih di dalam. Nanti bisa Nah, di-insert nanti lagi. lagi. Terus kalau untuk tanaman epiphyt, favoritnya tetap anubias, itu mudah, dia golongan low juga, kayak gitu. Minim perawatan ya. Ini perawatan. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau untuk yang awal mula itu disarankan kita pilihan tanaman-tanaman disarankan mudah. untuk yang low dulu. Yang mudah Tanaman-tanaman perawatannya. Mudah perawatan dan butuhnya cahaya juga lebih sedikit, dan juga nutrisi juga nggak terlalu banyak ya. Iya. Dan juga nggak usah pakai injek CO2, bisa hidup ya. Oh, Mas? bisa itu. Nah, Ya golongan low CO juga kan, kita main low, golongannya low CO juga. low CO juga. Terus biasanya Mas Duta, itu kan kita setting pertama. Nah, itu memasukkan sampai nanti aquascape itu bisa tumbuh menjadi baik untuk dilihat. Nah, itu biasanya berapa lama dari waktu pertama masuknya itu? Untuk golden momennya tersendiri ya, untuk aquascape biasanya itu dicapai 3 bulan setelah awal setup, itu golden momennya, cantik-cantiknya aquascape. Tapi tidak menutup kemungkinan karena alat dan perawatannya, seorang merawat aquascape itu dia bisa lebih cepat, bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan udah golden moment, kita bisa nikmatin full sesuai feel yang kita inginkan kayak gitu. Nah, itu kalau tadi Mas Duta, itu kalau untuk perawatan ya, itu perawatan tuh harusnya kita siap alat-alat apa aja untuk perawatan Kalau tanaman perawatan air. rutinnya sih kuras air ya jelas ya. Untuk airnya biar nggak terlalu padat kan TDS-nya, jadi kita kuras air paling lama seminggu sekali. Itu juga nggak Itu banyak. full atau cuman Paling banyak 50%. oh 50%? kurasnya 50% aja. Paling banyak 50%. Itu teman-teman. 50%. Nah, ini cara kuras aquascape ternyata cuman separuh aja airnya. Nah, Jadi itu nggak sampai ikannya habis. perlu dikeluarkan apa enggak itu, Mas? Udah bisa. Oh, enggak usah. Nah, semua biota di dalamnya tetap di situ aja. Oh, begitu. Jadi kita ngurasnya pelan-pelan isi airnya nanti. Nah, itu juga teman-teman yang perlu diketahui teman-teman, untuk menguras air itu juga Ada teknisnya. ada teknisnya juga. Dan selain itu untuk pergantian air itu juga kalau di sungai, karena kan kita tadi balik lagi ke ekosistem. Kalau di sungai kan air mengalir, kalau di danau kan air banyak itu. Tapi kalau di akuarium kan sedikit. Ya, Jadi kita sendiri. yang ganti airnya. Itu berapa lama biasanya? Seminggu untuk sekali perawatan? paling lama. Seminggu sekali harus Ya, diganti. harus diganti. Menurut saya harus diganti. Yang baiknya ya. Baiknya. Baiknya. Nah, terus kalau untuk pemula, Mas, ini lampu itu bagusnya yang pakai apa itu? Lampu sih yang sudah direkomendasikan, dalam artian sering dipakai dan direkomendasikan jenisnya HPL, high power LED. HPL. Itu nyala warnanya bebas. Sebenarnya komposisinya ada spektrumnya, cuman itu lagi nanti kembali lagi ke jenis tanaman yang ditanam sih. Oh, begitu. Kebanyakan sih putih,
parah. Putih. 10.000 Kelvin. Nah, Di mix sama 6.500 Kelvin. itu yang kalau yang putih itu teman-teman yang sering ketahui kalau di toko listrik itu biasanya yang daylight, itu biasanya ada tulisannya ya, Mas? Iya. Daylight. Tapi kalau yang kuning yang Itu 6.000 neon itu ya? bukan, Beda lampu LED. Oh, LED. Nah, itu kalau untuk yang apa namanya yang kuning tadi, yang 6.000 Kelvin itu biasanya yang warm. Iya, Nah. iya. Itu kalau untuk filter. Filterisasi sebanyak sih sebenarnya, udah disediakan beberapa merek filter. Yang bagus itu yang dari atas yang ngocor itu atau yang di bawah. Ini di bawah apa ini namanya nih di Kayak bio-bio nah, itu di ya. bawah substrat itu Bio-bionya. atau yang pakai kayak ember-ember di bawah itu. Kanister itu. Kanister ya. Kalau untuk rekomendasi paling bagus ya jelas kanister, yang jelas rapi, dia punya chamber yang bagus, tidak menimbulkan kadar oksigen, jadi kayak kemericik air. Malah yang top filter yang di atas itu kurang disarankan. Loh, Misalnya, malah nggak boleh itu pakai yang oksigen. pakai top filter oksigen tuh nggak disarankan pakai itu. Karena apa itu, Mas? Nanti menimbulkan gas oksigen. Ya, gas oksigen yang terlalu banyak. Padahal sedangkan tanaman itu butuhnya di CO. Oh, CO2. Iya, tanaman butuh CO, tanaman fotosintesis keluarin oksigen. Yang dihirup ikannya. Jadi ekosistemnya benar seimbang. Itu juga poin teman-teman. Jadi di dalam aquascape itu kita tidak butuh terlalu banyak oksigen ya, Mas. Iya. Soalnya kalau saya biasanya dulu miara ikan koki, ikan arwana atau ikan Oscar. Nah, itu kan biasanya kan oksigennya banyak. Tapi kalau di aquascape Karena ada tanamannya ya, karena tidak ada disarankan tanamannya. oksigen yang banyak. Dan biasanya airnya juga nggak gemericik ya. Nggak gemericik. Nah, jadi masuk Air itu Malah mengalir. merusak ekosistem dalamnya bisa itu ya. bisa. Lah itu terus untuk kelengkapan di dalam aquascape-nya sendiri, Mas. Itu kalau bahas batu kan kita apa bisa cari batu yang ada di sungai terus kita setting. Bisa sih. Yang Oh. penting batu dari sungai ya, nggak dari pesisir laut, pantai. Soalnya yang jelas batu itu tidak menimbulkan kadar tertentu, kadar tertentu yang merusak ekosistem airnya. Zat kapurnya itu ya mungkin ya. Kaburnya, entah dia ngeluarin mungkin kandungan besi yang tinggi gitu. Itu tidak bagus untuk tanaman-tanaman Ya pasti air ngefek, tawar. Oh, gitu ya. efek di ekosistemnya. Terus kalau untuk pasirnya ini Om, apa bisa pakai pasir-pasir Pasir bangunan? itu. Pasir Nah, bangunan pasir hitam-hitam bangunan. itu. Biar Ya. ngirit gitu. Pasir bangunan sendiri kan terkenal biji-bisinya banyak. Oh, Nah, begitu. Itu yang bikin kadar nanti kan besinya tinggi di air yang awet kuningnya biasanya kalau beberapa nemuin sampai bisa merubah warna air. Terus kandungan besinya tinggi ya biasanya sih sampai ke merusak lem silennya itu. Oh, silen malah yang merusak silennya itu. Sampai segitu. Lah kalau pengen murah Om, Mas, itu baiknya pakai pasir apa itu? Kalau yang udah tersedia sih Pak bilangnya pasir Malang ya. Pasir Malang. Kalau yang udah tersedia di toko-toko aquascape pasti pasir Malang. Pasir Malang ya. Ya itu yang paling Yang warnanya hitam itu ya. hitam banget. Heeh. Nah, itu apa harus yang halus, terus apa yang kasar itu? Nah, untuk ditanam, untuk segi ditanamnya paling enak yang halus. Ketika kita teknik nanam itu lebih enak. Oh, lebih gampang ya. Buat nanam, dia nggak lepas-lepas. Nggak lepas. Nomor duanya kalau kita nanam tanaman yang jenis karpet, dia akan lebih cepat Merambat. Kalau yang halus, kalau yang kasar dia akan terhalang. Akarnya kan Susah. Oh, susah untuk berkembang akarnya. Ya, itu poin lagi teman-teman. Kadang kan ada pertanyaan untuk penghobi aquascape baru. Ini nanamnya gimana ini kok terbang-terbang daunnya ya toh. Itu berarti Cek kalau dulu pasirnya. cek dulu Dari satu, pasirnya. cek dulu pasirnya, yang kedua cara nanamnya. Iya, cara nanamnya. Cara nanamnya yang paling bagus gimana tuh? Ya jelas kan pakai alat bantu pinset. Kalau pakai tangan biasa nggak bisa? Kalau tangan biasa terlalu beresiko. Terlalu- Biasanya kalau substrat di bawah kayak pupuk dasar, rumah bakteri starter itu, kalau pakai tangan bisa naik ke permukaan pasir. Oh. Bahasa Jawanya itu mubal itu ya. Nah, itu berarti kan memang harus pakai pinset. Lah itu pinsetnya harus khusus apa pinset? Enggak, yang penting alat bantu penjepit mau pinset panjang pendek terserah, yang penting mudah untuk kita nanam menanam. Sumpit. gitu. Kalau bisa pakai sumpit boleh. Wah, Terus gini, Om, tadi kan
Mas Duta juga bilang harus ada pupuknya. Lah ini pupuknya ini khusus aquascape atau pupuk urea atau pupuk kompos itu boleh dipakai? Sama Mas Duta, pupuknya itu mengganggu ikannya enggak itu? Gini, untuk pupuknya itu sendiri udah diciptakan komposisi yang tepat untuk ekosistem di aquascape. Jadi aman untuk fauna, aman untuk air, aman untuk floranya juga pasti. Jadi khusus. Jadi nggak bisa sembarangan Nggak bisa. pupuk ya. Nggak bisa. Nah, itu walaupun tetap kita bebas mainkan kreativitas. Tadi kan contohnya ada batu, kita boleh tuh pakai batu sungai, pakai batu yang nggak kadar kapurnya nggak banyak lah, nggak tinggi lah. Tapi harus ada batasannya. Tidak boleh pakai batu yang di laut. Terus juga pupuknya harus pupuk yang khusus. Pasirnya juga nggak boleh sembarangan. Pasirnya harus pakai pasir ya minimal pasir Malang, kan murah ya Mas ya. Harganya masih terjangkau lah. Terus ikan-ikan Mas Duta. Iya. Ikan yang cocok untuk masuk ke akuarium yang temanya aquascape. Itu apa semua ikan? Contohnya kayak saya kan bayangan saya itu saya bikin aquascape terus tak kasih ikan koki lah, itu masuk dah itu kayak gitu. Ya jelas ikan-ikan pemilihan ikan jangan sampai merusak ekosistem keseluruhan, dalam artian merusak tanaman, terus pola ngorak-ngarik lah apa Geraknya, ya, pola geraknya geraknya. itu Yang tenang kayak gitu. Oh gitu, berarti Banyak kan sih ikan-ikan kecil sih Pak. oh ikan-ikan kecil, berarti kayak itu ya, kayak manfish ini ya. Manfish kalau yang besar manfish, Manfish, bisa. terus Dia ini tanaman. ada cardinal Cardinal tetra. Kalau yang megateng itu Kalau itu- akuarium besar cenderung ikannya kan pengen yang gede juga kan Mas. Ya bisa manfish, bisa ikan discus, terus ikan-ikan ramirezi, Luteus denisoni juga bisa. untuk harganya ikan itu sekitar berapa? Kalau Mulai berapa? Harganya relatif sih. Ada 2000-an ada, Sampai yang satunya ratusan ribu. jutaan. Jutaan. Nah itu teman-teman, kalau kita mau berhobi aquascape itu sebenarnya kan bisa disesuaikan dengan budget ya Mas. Iya, betul. Nah tergantung kita itu mau yang mewah atau mau yang biasa saja. Yang penting satu, kreativitas itu tidak bisa dinilai dengan uang. Seni. Jadi seninya Seninya. teman-teman tergantung mau merakit yang seperti apa. Itu teman-teman harus budget harus disiapkan dulu dan harus dikontrol budgetnya. Soalnya kalau nggak dikontrol otomatis wah ini Membengkak pengen nanti. nambah lampu. Tanamanku seperti ini pengen nambah lampu. Waduh, lampuku udah tinggi tapi kok tanamanku begini, ganti tanaman dan lain sebagainya, itu malah merepotkan kita sendiri nantinya. Ya Yang- sedikit masukan juga untuk Iya. main aquascape itu borosnya ketika kita melangkah salah. Oh begitu. Ujungnya bakalan bongkar, rugi waktu, ganti alat, rugi uang, Mulai dari awal lagi. mulai dari awal lagi. Jadi bener-bener jangan kalau mau main aquascape cari tahu dulu ke orang atau ke situs-situs yang bener-bener terpercaya. Jadi jangan asal-asalan. Nah, Asal nyemplung, iya, kalau asal nyemplung borosnya di situ sebenarnya aquascape sih. Ya, terus gini Mas Duta. Tadi kan saya kan ngomong untuk kreativitas teman-teman. Kalau yang tergantung lah kreativitas itu bagaimana nanti teman-teman membentuk ekosistem aquascape di akuariumnya teman-teman Iya. sendiri. Tapi kalau teman-teman ini yang levelnya itu sudah sultan dan mereka itu tidak mau repot-repot untuk basah-basah, untuk apa setting kayu, setting ini dan lain sebagainya, itu bisa dibikinkan, bisa enggak ya? Bisa. Di toko ini juga bisa ya Mas? Ini tokonya namanya apa, boleh disebutkan nanti Mas Duta? Ini namanya Zenith Aquatic Store. Tuh teman-teman. Alamatnya di mana Mas? Alamatnya di Jalan Hasanuddin nomor 17, Brengosan, Purwosari. Solo ya teman-teman. Jadi yang sekitaran Belakang Solo, Hotel Salaviu. nah belakang Hotel Solo View. Teman-teman yang di sekitar Itu. Solo pasti nanti untuk jadi rujukan di tempatnya Mas Duta ini. Nanti kita akan cantumkan juga IG sama Facebooknya. Ada di sini nanti. Nah nanti akan ditulis. Terus gini Mas Duta, harga ring untuk setting aquascape yang satu set gitu. Satu set ya. Nah itu kira-kira dari minimal berapa? Minimal. Kita Minim. juga ada sih harga-harga paket-paket ya.
minim kita buat untuk ukuran 30 cm 30 kali 20 25 sekitar 750.000 itu satu set tinggal bawa Itu sudah sama ikannya ya. udah bonus ikan tercantumnya bonus ikan Filter filter lampu tapi, tapi ya itu 750 jangan menginginkan Ekspektasi ekspektasi yang tinggi berlebihannya jelas kita set up dengan sesuai dengan budgetnya. alat sama tanamannya ekosistemnya bakalan sesuai Iya. dan satu teman-teman, yang penting sudah bisa dinikmati. ya Ya. pastinya Mata rileks ya, hati tenang, Tidak stres di nggak pikiran. stres. Terus gini Mas Duta. Mas Duta kan ini otomatis kan tokonya jual apa aja ini? Kayak tanaman gitu komplit ya? ya yang jelas kita bergeraknya di 99% aquascape Aquascape. Itu jadi apa saja, Mas? kayak kebutuhan dari nutrisi, Iya. substrat, terus hardscape, Iya. tanaman, Batu-batu. alat, ya itu semua ada. Banyak pilihannya juga menyesuaikan kantong Anda. Nah, tergantung teman-teman kantongnya. Ya itu tadi harus dibudget. Kalau nggak dibudget ya siap-siap jebol. Ya. Terus gini Mas Duta, selain jual beli dan kalau beli enggak ya? Mungkin kalau beli kan untuk koleksi-koleksi yang Koleksi, ya. tanaman Rakit, khususnya rakit. tanaman yang bagus-bagus lah. Gitu. Nah, itu ada enggak jasa dari Mas Duta gitu untuk Setup setup atau servis Ada atau juga. gimana gitu? ada juga. Bisa juga berarti bisa ya? maintenance, terus setup hardscape, mau sekalipun langsung jadi juga bisa. Jadi Bisa kalau langsung ke rumahnya nanti ya. Iya, kalau bisa. teman-teman sudah punya akuariumnya, sudah punya filternya, dan nanti konsultasi masalah lampunya, itu bisa hubungi Mas Duta, biar nanti Mas Duta ke rumah, atau paling enggak ya kirim foto dulu lah, Mas ini aku punya akuarium sebesar ini, filternya begini, ini nanti kalau tak setting ke aquascape habisnya berapa, itu nanti teman-teman bisa langsung nanya ke Mas Duta lewat DM via Instagram atau Facebook. Nah, gitu Mas Duta. Sekiranya cukup untuk silaturahmi saya ke hari ini kali ini. Ada enggak pesan-pesan untuk teman-teman Untuk yang pemula. baru mau mulai hobi aquascape? Monggo silahkan. Ya pesan saya ya kayak tadi kalau mau main aquascape itu harus benar-benar mencari informasi yang aktual lah, Valid. valid lah kayak gitu. Jadi borosnya aquascape ketika kita melangkah salah, jadi harus bongkar, boros waktu, pasti boros uang. Ya. Carilah benar-benar informasi yang valid, itu aja sih pesan saya. Dan juga nantinya itu juga masalah konsep juga ya, Mas. Konsep juga. Keinginan teman-teman itu juga, wah, contohnya kayak, wah, aku pengen yang karpet-karpet itu loh, Mas. Ya. Itu kan kelihatan simpel. Nah, tapi mereka kan Nggak belum tahu tahu akalannya, alatnya ya, seperti harus apa, dibikin perawatannya apa seperti aja. apa. Harganya Nah, berapa lah? Itu nanti tanya-tanya sama Mas Duta untuk konsultasi juga bisa lah, teman-teman. Oke, gitu aja kita cukupkan untuk episode kali ini. Jangan bersama lupa Mas Duta. subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa Gila Hobi TV, sebar sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.